Tua menyekolahkan anak kan pasti yang terbaik ya gitu, dengan harapan bahwa anak ini bisa adabnya atau semuanya gitu. Nah kalau melihat hal ini gimana? Artinya memang kan itu berlaku di luar gitu loh, di luar lingkungan sekolah ini. Tapi kan paling tidak dari pihak sekolah kan mengajarkan adab atau apa gitu loh. Nah, sebenarnya sekolah apa ya? Kan seringkali orang tua ya udah saya sudah nitipkan anak ke sekolah, seolah-olah itu sudah selesai gitu ya tanggung jawab orang tua. Padahal sebenarnya anak itu di sekolah paling cuma 8 jam. Sisanya sebenarnya lebih banyak menjadi tanggung jawab orang tua. Disitulah peran orang tua untuk tetap mengontrol apa yang terjadi dengan anak di sekolah, sekaligus juga memberikan wejangan begitu, karena kan sebenarnya pengasuhan itu mutlak ada di orang tua gitu. Sementara di sekolah ada fungsi pengasuhannya, tapi heavy besarnya fokusnya kan lebih ke pendidikan gitu ya, bahwa ada koreksi terhadap perilaku itu pasti, tetapi kontrol yang paling real itu kan ada di keluarga gitu. Itulah kenapa saya tahu ya Jakarta ini kan kota yang tidak ramah untuk keluarga gitu ya, orang tuanya bekerja, ketemunya sedikit, kualitas berkomunikasi apalagi dengan gawai terbatas, itu apalagi anak remaja yang semakin sulit ngobrol gitu ya, itu menjadi gap-gap yang semakin lebar antara jaraknya anak dengan orang tua. Kemungkinan besar orang tua juga tidak tahu apa yang terjadi dengan anak, ngapain aja gitu. Itu PR besar sebenarnya, makanya ketika pulang sekolah ya jangan ditanya ada PR apa enggak, udah makan apa belum gitu, tapi bagaimana apa yang terjadi dengan sekolah agar dia juga bisa terbuka gitu ya. Kalau seperti itu kan anak juga tidak mau kan. Tapi artinya menghadapi anak-anak Gen Z ini sendiri seperti apa sih? Ya, ada susah-susah gampang? Sangat. Itu betul. Kan gini, kalau kecil kita bisa mengontrol gitu ya, tapi begitu mulai masuk akil balik kita tuh sering gagap kan. Tiba-tiba kok dia nggak mau deket sama kita gitu ya, apalagi Gen Z yang kepercayaannya, nilainya, moralnya itu banyak sekali dibentuk oleh sosial media. Nah disitulah peran orang tua untuk melihat, ngobrol dengan anak, apa saja sih yang dia lihat gitu. Jangan sampai kan banyak ya, kalau di game itu kan biasa toh, di game kekerasan itu hal yang menjadi makanan mereka sehari-hari gitu. Kontrol itu antara dunia nyata dengan dunia maya, kemudian bagaimana bersikap dengan orang. Mereka kan rapuh ya sebenarnya, generasi stroberi yang rapuh gitu. Seolah kuat tapi sebenarnya dalamnya tuh rapuh ya, rapuh. Itulah sebenarnya peran orang tua untuk mengisi kekosongan hati gitu ya, menguatkan, ada komunikasi, ada perhatian. Itu yang menurut saya menjadi hal yang prinsip sih. Biar tidak kecolongan kayak gini, saya pun mengalami begitu ya, tetapi kan kita mencoba mengurangi gap-gap obrolan dengan orang tua. Tapi kata kuncinya begini sih menurut saya, salah satunya, jangan hanya ketemu anak itu untuk ngomelin, untuk marah gitu ya, karena itu pasti akan menutup komunikasi dan gap dengan anak gitu. Kalau kita anak percaya sama kita kan kita juga enakan gitu. Ya artinya kita juga harus memposisikan diri kita sebagai teman ya. Ya betul, itu kata kunci yang asik gitu. Jadi ngobrol tentang ceweknya, tentang pacarnya itu ya sama orang tuanya, bukan dengan orang lain di antaranya gitu ya. Tapi dengan catatan ya. Apa? Dengan catatan artinya dia masih harus bisa menjaga dirinya. Oh ya pasti, kan wajar ketika ada ketertarikan dengan lawan jenis, itu sangat wajar gitu ya. Tapi bagaimana kemudian keterbukaan itu juga menjadi bagian untuk benteng gitu ya, bahwa orang tua saya tahu bisa itu lebih untuk prestasi gitu ya, bukan untuk itu. Artinya mungkin ini sebuah pelajaran juga untuk kan terkadang gini, gue sibuk, gue kerja, gue wanita karir atau saya pengusaha. Banyak gak sih pernah mengalami hal itu gak sih Bu gitu? Pernah. Jadi ibu, bapak atau papa mama itu kerja untuk kamu. Jadi kamu mohon mengerti kita. Kan seringkali gitu. Padahal sebenarnya tidak begitu. Harusnya mereka juga mengerti. Orang tua ini juga mengerti bahwa fase tumbuh kembang anak itu hanya sekali. Dia butuh orang tuanya, tidak hanya butuh uangnya. Dia butuh perhatian, butuh dipeluk gitu. Itu yang
kadang-kadang apalagi Jakarta ya yang saya tadi bilang ini nggak ramah gitu, itu secara emosi juga capek di jalan, di kerjaan, itu menurut saya penting untuk orang tua menyadari kembali bahwa kehadiran mereka secara fisik, psikis, sentuhan itu menjadi sangat penting buat anak-anak. Artinya dengan kejadian yang nggak hanya sekarang aja ya, yang lain-lainnya itu artinya peran serta orang tua memang harus lebih intens lagi ya. Sangat besar, peran orang tua itu sangat besar karena sekali lagi waktu anak itu lebih banyak sebenarnya dengan orang tua, pembentukan karakter dan seterusnya dia banyak dengan orang tua. Meskipun ada tadi pengaruh eksternal ya, orang tua harus memberikan kantor-kantor terhadap hal-hal yang tidak baik di luar untuk terus dilakukan oleh anak di dalam gitu ya, di dalam hatinya, di dalam perilakunya. Koreksi itu ada di orang tua, bentengnya itu ada di orang tua. Tapi terkadang kan dibilang bahwa anak Gen Z ini di usia-usia produktif lah ya gitu. Artinya mereka kalau nggak berantem nggak keren, nggak ngerokok nggak keren gitu. Yeah. Nggak ini nggak kayak yang sekarang kan gue harus dipacu untuk menjadi orang hebat nih dengan kayak jadi kayak sistem militer gitu loh. Itu gimana? Itu sering itu tadi mau in group dengan kelompok, diakui jati dirinya dengan cara itu tadi pengen diakui ya, kalau nggak berantem nggak keren, kalau nggak ikut geng ini nggak keren gitu. Itu sangat terjadi di usia remaja. Itu sedang jadi-jadinya, aku mau jadi seperti apa, apakah aku bisa diterima, apakah aku diakui oleh orang lain gitu. Disitulah sebenarnya logika, bersikap kritis itu menjadi bagian yang penting yang dibekalkan kepada anak. Kalau nggak benar ya kamu jangan ikut, kalau kamu nggak pas ya kamu jangan berani berkata tidak. Itu yang sebenarnya sulit kan hari ini untuk ngobrol kayak gitu. Oke.